Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullahu subhanahu wa ta'ala alladhi yamunnu ala kulli yadin dari'ah tarju hawlah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Summa usalli wa usallimu alal mabu'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi takallama fa'aban wa tahaddatsa fa'aujas fakana lil fashai imama wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Haq LC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi dan penonton sekalian ataupun teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan dua hadis, yaitu tentang yang pertama pendidikan Islam adalah kewajiban agama, dan yang kedua tentang akhlak atau tata krama. Baik, yang pertama pendidikan Islam adalah kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisyam bin Ammarin, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shindir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Shindir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas ke leher babi. Berikut mufradat dari hadis tersebut. Tolabun artinya penuntutan, permohonan, pengakuan, pemanggilan, harapan, pesanan, pencarian, penyelidikan, pesanan, permintaan, aplikasi, petisi, dan lamaran. Ilmun artinya pengetahuan, ilmu. Ala artinya di atas. Kulli artinya tiap-tiap, pada setiap, dan sekali ketika. Muslimun artinya muslim, orang Islam, seorang yang menyerahkan diri. Wadi'u artinya yang meletakkan. Inda artinya pada, oleh, dekat, di, dengan, manakala, ketika, sebagai. Ghairi artinya selain dari, yang lain, tidak sama dengan, tanpa, bukan. Ahlun artinya keluarga, rumah tangga, penduduk. Muqallid artinya yang ditiru, dilupakan, imitasi, tiruan, gadungan, palsu. Jauharo artinya permata. Lu'lu'a artinya mutiara. Kemudian penjelasan hadis ini, menurut Imam Al-Ghazali, mencari dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW menjadikan kegiatan menuntut ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk menegakkan urusan-urusan agamanya sebagai kewajiban yang fardu ain bagi setiap muslim. Ilmu yang fardu ain yaitu ilmu yang setiap orang yang sudah berumur akil balik wajib mengamalkannya, yang mencakup ilmu akidah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ilmu dalam pengertian yang seluas-luasnya menurut Imam Al-Ghazali mencakup ilmu syar'iyah dan ilmu ghairu syar'iyah. Ilmu syar'iyah adalah ilmu yang berasal dari para nabi dan wajib dituntut dan dipelajari oleh setiap muslim. Di luar ilmu-ilmu yang bersumber dari para nabi tersebut, Al-Ghazali mengelompokkan ke dalam kategori ghairu syar'iyah.
Imam Al-Ghazali juga mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu tentang cara amal perbuatan sesuai syariat dengan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sedangkan ilmu fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi, yang mencakup ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Kemudian Al-Manawi menjelaskan mengenai makna hadis ini bahwa sebelum menuntut ilmu harus ada persiapannya. Cara menuntut ilmu harus selangkah demi selangkah dan bertahap. Tidak bisa mengajarkan ilmu kepada seorang yang belum siap menerimanya. Misalnya, mengajarkan ilmu yang sulit-sulit difahami, sementara dasar-dasarnya belum diajarkan. Jika seorang guru melakukan hal ini, menyampaikan ilmu bukan kepada ahlinya atau orang yang sudah siap menerimanya, maka sesungguhnya ia telah bersikap lalim kepadanya. Perumpamaan kelaliman di sini seperti mengalungkan hewan yang paling hina dengan permata yang paling mulia. Kemudian Al-Baihaqi menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Madkhali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengajarkan ilmu yang tidak diketahui oleh setiap hamba yang balik dan berakal, atau ilmu yang dia butuhkan yang berkenaan dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, atau ilmu ini wajib dipelajarinya sehingga cukup baginya untuk menjalankan kewajibannya. Ibnu Mubarak menjelaskan makna dari hadis ini bahwa ketika seorang dihadapkan dengan masalah-masalah agama, ia mesti mengetahuinya dan bertanya tentangnya. Sedangkan Al-Baidawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang mesti bagi hamba, seperti mengetahui Maha Pencipta, ilmu mengenai keesaan Allah, ilmu mengenai kerasulan Muhammad SAW, ilmu mengenai tata cara sholat, karena mempelajari semua ini adalah fardu ain. Kemudian An-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang jika si hamba tidak mengetahuinya, maka dia tidak dapat dimaafkan atau tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahuinya. Abu Hafsah As-Suhrawardi menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu mengenai ikhlas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, juga ilmu mengenai syahwat-syahwat nafsu yang merusak bangunan keikhlasan yang juga diperintahkan untuk mempelajarinya, maka ilmu mengenai ini wajib ain. Begitu juga ilmu mengenai bisikan-bisikan hati dan rinciannya yang dengannya dapat dibedakan mana ilham dari malaikat dan mana bisikan setan. Adapun yang dimaksud dengan bagi setiap muslim di sini adalah menuntut ilmu wajib bagi setiap hamba yang dibebani hukum, sehingga anak bayi, orang gila tidak diwajibkan. Muslim di sini bermakna umum, mencakup laki-laki maupun wanita. As-Sahawi berkata dalam buku Al-Maqasid, banyak pengarang buku yang melampirkan kata muslimah di belakang hadis ini, namun tidak ada riwayat yang menjelaskan mengenai penggunaan lafal muslimah. At-Tibi menjelaskan bahwa setiap muslim memiliki persiapan yang berbeda untuk menerima ilmu. Oleh sebab itu, ilmu itu harus diberikan kepada orang yang memang sudah siap menerimanya. Jika tidak dilakukan seperti ini, sama artinya dengan mengalungkan permata yang indah kepada hewan yang paling hina sebagai sindiran bagi perilaku ini. Dengan demikian, wajiblah bagi setiap orang menuntut ilmu yang sesuai dengan kesiapannya dan sesuai dengan tingkatannya setelah ia menimba ilmu berkenaan dengan ilmu-ilmu umum yang fardu baginya. Jadi kesimpulannya, hadis ini merupakan penjelasan tentang hukum mencari ilmu bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun hukum menuntut ilmu menurut hadis ini adalah wajib, karena melihat betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
kita sebagai manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan ini tanpa mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, hadis tentang akhlak atau tata krama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darrin Jundub ibni Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dapat menghapusnya, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian mufradatnya ittaqillah yang artinya bertakwalah kepada Allah. Haitsuma artinya di mana saja. Adbi'i artinya iringi atau ikuti. As-sayyi'ata artinya dosa atau kesalahan atau kekeliruan. Khaliq artinya pencipta. Hadis yang mulia ini berisi wasiat berharga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Wasiat ini berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Setiap kita mesti akan berhubungan dengan Sang Pencipta kita, dan ini dapat diwujudkan dengan benar hanya dengan takwa kepadanya di setiap saat. Juga setiap kita akan berhubungan dengan diri sendiri sebagai insan yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, maka caranya adalah dengan mengiringi kesalahan dan dosa dengan taubat yang merupakan amalan soleh dan kebajikan yang dapat menghapus dosa kesalahan tersebut. Sehingga bila seorang berbuat dosa, maka segera mengiringinya dengan taubat dan menambah amal kebaikan yang dapat menghapus dosa tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian tahrij hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan Al-Hakim dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Hifari radhiyallahu an. Diriwayatkan juga oleh Ahmad At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dalam Al-Mu'jamus Shahir, dan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini dihukumi hasan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nawawi dalam Arba'in dan Riyadus Shalihin, dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'ish Shahir nomor 97. Jadi kesimpulannya, akhlak yang baik merupakan termasuk dari kesempurnaan iman dan sifat orang-orang yang bertakwa, serta termasuk puncak dari agama Islam yang lurus. Akhlak yang baik juga merupakan termasuk asas dari peradaban hidup manusia sebagai sebab bersatunya umat, tersebarnya rasa cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkatnya derajat pada hari kiamat nanti. Kemudian menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.